Anda nggak usah beragama untuk memberi. Tapi orang yang beragama ketika dia memberi, dia harus mensyukuri siapa yang menggerakkan dia akhirnya mampu memberi. Anda nggak ada alasan nggak berbagi. Masa separuh Anda nggak mau berbagi gitu. Pentingnya berbagi walaupun Anda punya kurma satu, Anda berbagi. Pentingnya berbagi. Pertanyaan, kenapa harus berbagi? Ya, nggak cukup puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat, dan mustadafin. Di bulan Ramadan ini seperti biasanya Dana Mustadafin selalu berbagi dengan kaum du'afa. Dana Mustadafin membuat acara-acara untuk memuliakan anak yatim dan anak-anak yang tidak mampu. Nah, pada kesempatan kali ini, momentum Ramadan ini, kita akan berbincang dengan Ustadz Fuad Al-Hadi bagaimana Islam memandang tentang berbagi ini, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, telah hadir Ustadz Fuad Al-Hadi. Kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Ustadz, Ramadan punya kedudukan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ketika bulan Ramadan, orang-orang berlomba-lomba untuk berbagi. Orang yang tidak punya harta pun ikut berbagi dengan ikut membantu. Nah, kira-kira apakah memang dianjurkan dalam agama kita, Islam, untuk berbagi di bulan Ramadan khususnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita masih dalam pelukan Ramadan dan kita mendapatkan ilmu setiap hari. Ya, termasuk dari DM sendiri. Kaitan dengan berbagi adalah satu hal yang penting karena ini ciri dari esensi insaniyahnya seseorang. Jadi nilai insan itu pada dilihat dari kemampuan dia untuk berbagi. Karena berbagi itu mengikis ego. Berbagi walaupun kecil dan terlihat sederhana, tapi dampaknya untuk jiwa besar. Kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim untuk menggapai makom atau kedudukan spiritual itu semakin hari semakin tinggi. Contohnya misalnya Allah mengatakan di dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan mampu mencapai makom atau derajat albir, tentunya ini satu pembahasan sendiri, pembahasan spiritual. Jadi Quran memiliki kriteria ataupun titik-titik strata spiritual, di antaranya makom atau derajat albir. Nah, untuk menggapai titik itu prasyaratnya cukup ketat. Lan tanalul birra, tidak akan sampai kecuali yunfiquna, mereka itu menginfakkan, berbagi, mimma tuhibbun, apa yang dia cintai. Ini kelas tinggi dikarenakan berbagi biasanya kita sesuatu yang berlebih. Kita mau sedekah, kita lihat yang uangnya yang terkecil. Artinya kalau orang mengatakan untuk ngambil uangnya itu kalau bisa dicari gitu ya. Uang kalau nilainya tinggi nggak mungkin diletakkan misalnya di barang tempat ya. Dia berbagi, ya ini positif, baik. Tapi jangan berhenti pada kelas itu atau turun rakaat itu. Dia harus tingkatkan rakaat ruhaninya, yaitu berbagi apa yang dia sukai, dia butuhkan, dia berbagi. Mimma tuhibbun, ini sebagian gitu. Dia berikan sebagian yang dia cintai. Ini salah satu doktrin agama yang kita dapati di dalam Quran tentang pentingnya berbagi. Anda berbagi, ya, sebetulnya Anda lagi naik kelas.
Anda bukan kurang. Dan tidak ada yang hilang. Orang ketika dia berbagi sebetulnya bukan berkurang. Makanya disebut zakat. Zakat itu artinya bertambah, tumbuh, berkembang, bukan berkurang. Secara nominal ya mungkin, secara nominal. Misalnya tadinya uangnya 1 juta tinggal 700.000 atau setengahnya. Tapi dalam kacamata Tuhan enggak. Anda sedang mengembangkan berinvestasi. Investasi gitu ya, investasi. Nah, berbagi ini penting. Berbagi ini penting termasuk di bulan Ramadan. Kenapa orang suka berbagi di bulan Ramadan? Sebetulnya ada yang menjadikan bulan Ramadan menampakkan sifat Tuhan, ada yang menjadikan Ramadan ini belajar lah, memulai start. Jadi kalau para aulia itu sampai masuk Ramadan dia puncak. Ya, untuk kelas awam begitu Ramadan dia baru memulai. Di antaranya yaitu berbagi. Kenapa? Karena Nabi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya berbagi. Tahu ukuran minimal yang Rasul katakan ataupun sampaikan untuk kita semua? Walaupun separuh kurma. Bisyikil tamar. Separuh. Artinya Anda nggak ada alasan nggak berbagi. Masa separuh Anda nggak mau berbagi gitu. Pentingnya berbagi walaupun Anda punya kurma 1, Anda berbagi. Pentingnya berbagi. Pertanyaan, kenapa harus berbagi? Enggak cukup puasa. Berbagi yaitu memberi. Memberi ini sifat Tuhan. Tuhan itu memberi. Nah, ulama mengabadikan Ramadan itu bulan tajalli, bulan menampakkan atau memanifestasikan sifat Tuhan. Anda tidak makan, itu sifat Tuhan. Anda tidak minum, itu sifat Tuhan. Cukup enggak? Anda harus menampakkan sifat Tuhan yang lain, yaitu memberi, itu berbagi, memberikan kepada orang yang butuh. Sampai tingkat dari pentingnya tadi, walaupun separuh kurma. Kalau sekarang misalnya mungkin kalau kurma itu sesuatu yang di berbagai daerah sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah misalnya. Ya kalau Anda cuma punya 1 bakwan ya berbagi separuh bakwan. Kalau Anda punya 1 gorengan ya tahu misalnya atau teh ya berbagi gitu. Tapi nggak mungkin masa Anda membagi orang separuh. Intinya adalah bulan Ramadan, bulan hamba Tuhan untuk menampakkan sifat Tuhan dengan berbagi, dengan memberi. Nah, ketika kita tadi antum bilang bahwa makom albir itu adalah makom yang tinggi, untuk mencapai kedudukan ini adalah proses yang panjang. Nah, mungkin salah satu proses untuk menapaki makom kedudukan albir itu adalah berbagi. Kira-kira ketika kita ada dalam satu pilihan untuk di bulan Ramadan ini, kita ingin berbagi, ada anak yatim, ada anak du'afa, artinya orang-orang yang miskin. Kemudian ada orang yang fakir, ada orang. Nah, kira-kira ini porsinya seperti apa Ustaz, untuk artinya kita berbagi? Ini tidak bisa kita eksekusi langsung, misalnya yatim lebih mulia harus dahulukan. Karena kita lihat ada yatim dari sisi ekonomi dia sudah mencukupi, tapi statusnya yatim. Hanya status saja. Statusnya yatim. Artinya dia telah terpenuhi. Tapi ada orang yang fakir, dia bukan yatim, tapi kondisinya dasar laut. Di bawah minus. Jadi ini kita lihat mana yang sebetulnya lebih utama kita harus dahulukan. Walaupun yatim sesuatu di dalam agama, di Quran dibahas secara sangat detail dan diberikan porsi yang tidak kecil. Berulang-ulang Allah bicara tentang yatim. Tapi juga bahwa yang dibutuhkan yatim pun bukan hanya sekedar sentuhan pemberian materi, tapi ada kasih sayang yang seperti ada satu ulama
di Iran ketika dia bawa anaknya masuk ke pemandian umum, dia tanya penjaga, kok banyak anak-anak ini, nggak seperti biasanya. Jawab si penjaga, itu dari Darul Aitam, itu anak-anak yatim. Lalu dia lepas genggaman tangannya, lalu dia melarang anaknya memanggil ayah di depan mereka. Gitu. Menjaga perasaan anak-anaknya. Jadi kalau untuk yatim ini bukan sekedar hanya bisa dipenuhi dengan materi, tapi ada yang lebih besar, kasih sayang, pelukan. Sehingga nanti juga tanggal 21 misalnya syahada malam terbunuhnya Sayyidina Ali misalnya, itu para yatim juga kumpul di depan rumah beliau karena beliau abul yatama gitu ya. Dia merasakan kalau ada anak kecil nangis, beliau peluk. Kenapa kamu menangis? Karena saya dicibir tidak punya ayah. Katakan pada temanmu, ayahku Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, jadi intinya bahwa hal itu mana yang kita harus dahulukan, kita lihat kondisi mana yang menurut saya, mana yang betul-betul yang lebih sangat kita harus dahulukan dari sisi pemberian. Gitu. Ya, ketika tadi antum mengatakan dan menjelaskan bahwa kita harus memilah mana yatim, mana ini. Nah, juga mungkin apakah benar atau seperti apa sih seharusnya ketika kita berbagi? Banyak orang dia mengeluarkan banyak hartanya, sementara keluarganya, saudaranya, sepupunya ini kelaparan. Ini anak. Jadi mungkin dia ingin diekspos bahwa wah saya ingin. Apakah ini juga yang dianjurkan oleh agama? Hasan. Ingat bahwa berbagi itu bukan sembarang. Karena agama menggariskan amal itu dia bukan kosong. Selalu ketika bicara amal solehah, amal soleh, amal yang memberikan maslahat, itu maslahat. Naif kalau orang akhirnya menjadikan anak istrinya terlantar, keluarganya terlantar, tapi orang melihat dia sebagai orang yang dermawan di muka umum. Agama tidak seperti ini. Agama menjadikan keluarga itu sebagai benteng. Gitu. Tapi bukan berarti harus melulu ataupun senantiasa memikirkan hanya kepada anak istri. Tidak. Yeah. Karena kalau bicara tentang skupnya di kerangkeng ataupun di bingkai anak istri, anak atau keluarga, itu dilakukan hewan. Nah, hewan ketika dia terbang tinggi nyari ikan di lautan kembali ke sarangnya, dia menyuapi anaknya, bukan anak tetangganya. Gitu loh. Artinya hewan juga memikirkan anaknya. Induk ayam juga memikirkan itiknya. Dia tidak akan memberi kepada anak bebek. Tapi sebagai insan dia harus memberi. Tapi bukan berarti melalaikan. Menarik ya di dalam Quran bahwa memberi itu berkaitan dengan takwa. Mumpung saya ingat di surat Al-Lail. Ya. Di surat Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala ayat 5, fa amman a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi dan bertakwa. Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan juga keluargamu gitu loh. Jangan sampai karena masalah materi dia melelang diri. Ini naif. Sehingga dia harus memberi dan juga dia harus takwa. Takwa itu luas. Sehingga jangan ada yang jadi korban gitu loh. Ataupun misalnya memberi itu dalam rangka expose, itu problem diri, sayang gitu loh. Pasti Anda akan mendapatkan pujian karena sifat memberi itu sifat indah. Anda nggak usah beragama untuk memberi. Tapi orang yang beragama ketika dia memberi, dia harus mensyukuri siapa yang menggerakkan dia akhirnya mampu memberi. Siapa yang memberikan rezeki dia akhirnya dia bisa memberi. Sehingga yang dia puji dan dia bersyukur kepada zat yang memberikan semua ini. Adapun reaksi yang diberi itu bagi dia bukan target capaian. Gitu. Amma man a'ta wattaqa. Ada bonusnya orang yang memberi ini. Itu juga para pemirsa Dana Mustadafin. Wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dia akan mendapatkan kemudahan. Jangan dipikir orang memberi itu tidak dapat bonus. Dia dapat bonus. Pahala pasti.
Ada bonus di dunia, yaitu dia mendapatkan Kemuliaan. kemudahan di keluarga, kemudahan dalam dia bermasyarakat, kemudahan dia hidup bernegara dan sebagainya. Memberi ini sifat muttaqin, memberi sifat adalah sifat mukmin. Dan jangan ragu. Dan ingat di ayat berikutnya, wa ammam bakhila wastaghna. Bakhil, dia kikir dan merasa cukup. Gak ada upaya memberi. Anda jangan pernah terlintas Anda akan bahagia. Gitu. Kenapa? Anda akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sulit. Jadi passwordnya untuk orang hidup mendapatkan kemudahan apa? Memberi. Ya, mungkin poin terakhir Ustadz, mungkin itu yang dianjurkan oleh agama untuk selalu mengeluarkan sedekah. Iya. Kan sedekah adalah berbagi. Nah, untuk yang menerima dia gembira dapat pemberian, untuk yang menjalankan dia naik pangkat, naik derajat. ya, mungkin pesan terakhir Ustadz, bagaimana kita belajar untuk memberi, belajar untuk memberi apa yang kita sukai, kita cintai kepada orang lain. Ya, mulailah dari yang kita mampu. Kita misalnya punya kemampuan membeli 1 bungkus nasi, ya belilah itu di rumah makan, atau istri kita suruh buat, lalu sore hari kita berjalan. Ada orang yang dia tidak meminta karena dia masih menjaga air mukanya. Tapi ada orang yang tidak mengulurkan tangannya, tapi dia membutuhkan. Mungkin saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, atau orang yang sedang menyapu jalanan. Berhentilah sejenak, sapalah dengan sopan dan berikan sesuatu dengan dengan layak. Gitu. Bukan dihina untuk yang memberi, bukan dilempar sehingga orang berebut. Itu memberi tapi tidak menggunakan cara orang. Tuhan. Gitu. Sayangi dia dan minta maaf. Dan itu insya Allah orang tidak cukup dengan memberi 1 bungkus. Besoknya mungkin dia jadi 2 bungkus. Dan tidak mesti orang itu ada di dalam masjid. Mungkin ada di pinggir jalan ataupun di bawah jembatan. Gitu. Yang orang tidak tengok. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, itu urusan dia kepada Allah. Tapi dia lapar, ini adalah urusan penciptaan. Keluarga Nabi ketika memberi makanan yang dia ingin pakai untuk berbuka, itu tidak bertanya yang mengetuk pintu rumahnya itu orangnya mukmin, muslim, sholat, puasa, wa yut'imuna ta'am ala hub. Dia memberikan. Gitu. Wa yut'amuna ala hubbihi, artinya memang betul-betul cinta. Ya. Ya, memang Ramadan mengajarkan kita banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Nah, memang di bulan Ramadan biasanya Dana Mustadhafin mengumpulkan anak-anak du'afa, anak-anak yatim, dan kita menerima. Artinya kita akan sebagai fasilitator untuk orang-orang yang ingin membantu. Kita ingin mereka ikut berbahagia. Ketika orang-orang lain berbahagia, punya orang tua, mereka tidak punya orang tua, bagaimana cara berbahagia? Maka kita memfasilitasi dengan membuat acara, mereka duduk, kemudian kita mengaji bersama-sama, karena ini adalah bulannya Al-Quran. Kemudian kita datangkan mungkin motivator supaya mereka semangat. Dan yang terakhir kita memberikan hadiah kepada mereka. Nah, mudah-mudahan semakin hari orang-orang akan semakin bertambah keinginannya untuk berbagi. Amin. Karena berbagi tadi yang antum sampaikan adalah sifatnya Tuhan. Terima kasih Ustaz Fuad atas waktunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari duduknya kita di sini. Amin. Ya, mukminin, mukminat dan mustadhafin. Jadi berbagi adalah sifat Tuhan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di bulan ini, maka ini adalah saatnya untuk kita berbagi. Berbagi tidak hanya
tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fuad. Tapi yang terpenting kita adalah berbagi kepada orang-orang yang kita terdekat di kita. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah bulan ini untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.